Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini, kembali kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga Engkau memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Di saat kami memuji Tuhan, sampai pun kami mendengarkan firman-Mu, biar hadirat-Mu nyata dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun demikian di saat kami menunaikan ibadah kepada-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau ada dan memberkati dan menyertai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan membuka buku pesalu kita. Kita akan melakukan pujian dari pesalu 165. 165. Ku bertekun dalam iman. Mencoba mendapatkan rahasia hidup sesuai kenyataan, tapi hampa apa yang ku ingin capai hanya terlaksana dengan iman. Ku bertekun serta yakin pada firman, Dia batu karang yang beri kepuasan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Komplet yang kedua. Akalku bisa menerima apapun yang kelihatan nyata. Waktu gagal baru ku mengerti bahwa oleh iman semua bisa nyata. Ku bertekun serta yakin pada firman, Dia batu karang yang beri kepuasan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Komplet yang ketiga. Pandangan dan perasaanku menentukan sesuatu yang nyata, tapi jika menghadapi jalan untuk hanya
pada firman, Dia batu karang yang beri kekuasaan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Sungguh senang mengikuti, sungguh senang mengikuti jejak Kristus mempelai lelaki dalam tanda kematian dan kebangkitan, mengalami kemuliaan Tuhan. Ku bertekun serta yakin pada firman, Ya batu karang yang beri kekuasaan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Ku bertekun serta yakin pada firman, Dia batu karang yang beri kekuasaan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Kita akan pujikan satu pujian lagi untuk kita menyambut firman Tuhan dalam buku NR saku nomor 350. Tuhan, Engkau perlindunganku. Haleluya. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku. Hanya kepadamu ku berteluh. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud. Dari atas,
Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku. Hanya kepadamu ku bertelut. Haleluya. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud. Kur dengan setengah suara. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sangat mengaminkan pujian ini, bahwa Engkau menyatakan sesungguhnya Engkaulah tempat perlindungan yang paling aman buat kami di saat dunia sedang dalam kekhawatiran, ketakutan untuk bagaimana mencari perlindungan. Tetapi Engkau sudah menyediakan perlindungan yang kekal Tuhan untuk kami, dan kami meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau sangat memberikan perhatian khusus kepada kami untuk memberikan perlindungan sekaligus pembelaan kepada kami. Kembali Tuhan, kami datang untuk kami merindukan sabda-Mu, dan itu sebabnya Tuhan membuka hati kami yang seluas-luasnya dalam ibadah doa ini, untuk supaya firman-Mu Tuhan boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami, untuk mendorong kehidupan kami, untuk bisa semakin dekat kepada Engkau, untuk kami semakin menyembah kepada Engkau. Dan sungguh Tuhan, di sanalah Tuhan kami merasa aman dan nyaman, damai bersama Engkau Tuhan, untuk menghadapi dunia yang sekarang dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami, urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Juga kami teringat gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, biar Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba Tuhan, terutama dalam pemberitaan firman Allah, untuk membawa sidang jemaat-Mu, untuk lebih hari lebih dekat kepada Engkau, sampai sewaktu-waktu kami boleh menyatu dan tidak terpisahkan dengan Engkau Tuhan. Dudukkan kami semua dengan baik seperti Maryam yang selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah kembali, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Bersyukur tidak putus-putusnya kita panjatkan kepada Tuhan, karena kebaikannya, karena kasih sayangnya,
karena perhatiannya terhadap kita begitu luar biasa, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh sudah disentuh oleh Tuhan, menggerakkan hati kita untuk kita bisa datang beribadah. Ini bukan karena kewajiban, harapan saya juga untuk saya sendiri, untuk supaya pelayanan ini atau ibadah ini bukan hanya sekedar kita menunaikan kewajiban kita. Memang hari Kamis saatnya doa penyembahan, namun demikian lebih dari itu adalah ini merupakan pernyataan kerinduan kita kepada Tuhan untuk supaya kita rindu untuk selalu dekat. Kalau kita rindu dekat dengan Tuhan, saudaraku, maka sewaktu-waktu bukan hanya dekat, tetapi kita sewaktu akan menyatu dengan Dia, akan bersama dengan Dia, bukan untuk sementara, tetapi menyatu dengan Dia untuk selama-lamanya, di mana Dia berada dan kita tetap berada bersama Dia. Itu sebabnya, saudaraku, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau firman Allah, firman pengajaran lewat penggembalaan di GKGM ini, kita hari ini juga diizinkan untuk kita beribadah, dan kita berterima kasih kalau kita betul-betul ada satu kerelaan hati untuk supaya kita betul-betul menjadi domba-domba dari kehidupan-kehidupan yang digembalakan oleh Tuhan, yang tergembala oleh Tuhan, oleh firman penggembalaan ini. Saya sudah menjelaskan jika kita tergembala, saku. Kemarin dalam PA saya juga menyampaikan, saku, kita dalam penggembalaan kita menekuni dengan adanya 3 macam ibadah itu sudah kita tekuni, sebab Kisah Rasul pasal yang kedua memang juga mengajarkan begitu, ada 3 macam ketekunan di sana. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul, satu. Tekun dalam persekutuan, tekun dalam memecahkan roti dan doa. Jadi ini 3 macam ibadah ini, ya, ini mau tidak mau harus kita tekuni. Jadi kata tekun ini tidak terputus-putus, ya kalau suka atau nggak suka, tapi kata tekun ini mempunyai pengertian berkesinambungan. Terus menerus kita tekuni ibadah ini, ibadah-ibadah yang Tuhan sudah tunjukkan, berkatkan kepada kita dengan adanya 3 macam ibadah ini. Betul-betul kita dipersiapkan lewat firman dalam urapan Roh Kudus itu, dengan kasih-Nya yang sempurna itu, ya, menyucikan kehidupan kita untuk supaya kita tetap dalam kesucian Allah. Artinya kita tetap dalam pengurapan Tuhan. Ya, kalau kita tetap dalam suasana ruangan suci, saudaraku, dengan adanya ketekunan 3 macam ibadah itu, saudaraku, maka sungguh-sungguh kita akan mengalami suatu penyucian. Dan firman Tuhan kemarin jelas mengatakan kalau kita dalam penggembalaan itu kita mengalami suatu proses penyucian. Terus kehidupan kita disucikan. Kekurangan kita tidak bisa mengelak. Kita tidak usah menipu diri kita. Kita nggak usah berbohong, saudaraku. Mulut kita masih banyak salah. Telinga kita juga masih banyak salah untuk kita mendengar. Mata kita juga masih banyak kesalahan-kesalahan. Dan itu sebabnya lewat pembukaan firman Allah itu kekurangan-kekurangan itu dinyatakan oleh Tuhan, dan terus menerus sedikit dari sedikit itu, maka sampai sewaktu-waktu kita tidak bersalah dalam perkataan itu, artinya sewaktu-waktu kita menjadi sempurna. Sekarang memang masih banyak dalam hal kata-kata kita yang salah, disengaja atau tidak disengaja, banyak salah. Tapi sewaktu-waktu oleh firman pengajaran ini yang selalu disampaikan dalam penggembalaan dan terus-menerus kita dengar ini, saudara, maka itu yang akan menyucikan kita sampai kita tidak salah dalam perkataan, sampai kita menjadi sempurna. Nah, itu sebabnya ini penting lah. Sekarang dalam penggembalaan buat kita, kemarin saya sudah menyebutkan bahwa kalau kita sudah mengalami penyucian, ya, mengalami suatu pertolongan Tuhan,
dan kehidupan kita disucikan, jangan kita diamkan. Ya, maka kehidupan kita yang sudah dimerdekakan, sudah ditebus, bahkan sudah disucikan ini, ya kita gunakan anggota-anggota tubuh kita ini menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi alatnya Tuhan, menjadi pelayan Tuhan untuk memberitakan perbuatan Dia yang besar. Ini kemarin yang Tuhan tunjukkan. Tapi yang kedua, Tuhan juga tunjukkan. Ya, firman Tuhan kemarin disebutkan dalam ayat itu, ya, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Setelah disucikan, dimasukkan dalam kandang penggembalaan lewat firman pengajaran dan urapan Roh Kudus itu, saudara sekalian, ternyata ya justru dalam kandang penggembalaan ini kita mengalami penghitungan. Kita dihitung, selalu dihitung. Ya, selalu dipanggil namanya. Dipanggil, domba-domba selalu dipanggil sesuai dengan namanya. Artinya, ya kalau kita tetap dalam ketekunan dalam penggembalaan ini, maka selalu saja ya dihitung. Itu artinya kita mendapatkan satu perhatian khusus dari Tuhan. Ya, kemarin saya mengatakan bagaimana dihitung, sedangkan waktu dihitung dia nggak ada di tempat. Ya, jadi dia tidak terhitung. Waktu dipanggil pun juga dia tidak ada di tempat. Maka tiap kali dipanggil absen, nggak tahu absennya kayak apa, atau alpa, nggak tahu kena apa. Tidak ada. Kalau terus menerus semacam ini, ini sangat berbahaya. Bahaya, ancaman itu, kalau kita tidak dalam kandang penggembalaan, maka singa beruang itu sudah menunggu untuk menerkam domba itu. Serigala itu sudah menunggu untuk menerkam. Nah, itu sebabnya biarlah kita menjadi kehidupan. Ya, ketika dihitung, ketika kita dipanggil nama kita, maka kita selalu ada dalam kandang itu. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, Tuhan memberikan perhatian khusus. Kemarin kita membaca dalam Injil Matius pasal 10. Ini dibaca Mas Feby. Matius pasal 10, kita ulang. Ya, pasal yang ke-10, Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-30 saja. Untuk kali ini kita baca ini. Ya. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Ya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Ayat ini pendek, tetapi ini punya makna yang sangat dalam sekali. Jadi ayat yang pendek ini betul-betul kita terjamin. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Jadi kita menjadi pusat perhatian dari Tuhan. Sehelai rambut. Ya, sehelai rambut pun itu dihitung. Saya mengatakan dalam PA kemarin atau juga dalam renungan malam, asalkan rambut itu tetap melekat pada kulit kepala. Asalkan rambut ini digambarkan bagaikan kehidupan kita yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak ada arti apa-apa. Tapi justru yang lemah ini mendapatkan suatu perhatian khusus dari Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 12 itu, justru bagian tubuh yang paling lemah inilah. Itulah kehidupan kita, saudara sekalian, mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. dipanggil nama, diperhatikan oleh
Tuhan. Saudara sekalian, ini merupakan satu jaminan yang luar biasa. Tidak seorang pun di dunia ini yang mampu dan sanggup dan berani mengatakan apa yang katakan Tuhan. Tapi Tuhan kepada kita jelas mengatakan, kamu dan kamu. Ya, setelah Tuhan mengatakan, ya, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendakmu. Tuhan gambarkan itu kepada burung pipit yang murah. Tapi bukan murahan. Yang murah ini pun dihargai oleh Tuhan. Yang murah itu pun Tuhan hargai. Tidak akan jatuh tanpa kehendak Tuhan. Dan dilanjutkan, dan kamu. Nah, ini kan kita kan lebih daripada burung pipit, saudaraku ya. Ya, kita ini lebih dari burung pipit. Kalau burung pipit itu mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan, apalagi kita. Itu sebabnya kata-kata ini menguatkan, dan kamu. Ini kan kuat sekali kalimat ini yang mengatakan Tuhan, dan kamu. Ini langsung dia tunjuk kamu. Iya, rambut kepalamu pun terhitung semua. Artinya kita terjamin. Lah itu sebabnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau dalam ibadah doa ini kita ya, lewat ayat-ayat yang sudah kita periksa dan sekarang kita ulangi sedikit ini untuk membangkitkan, mengingatkan, menggairahkan kita untuk supaya kita berani untuk percaya, meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ayat ini tidak berkuasa kalau kita tidak meyakini. Bagaimana kita mau ada mengalami kuasa Tuhan kalau kita nggak meyakini firman, nggak yakin kepada Tuhan, nggak yakin perkataan Tuhan, tapi kita lebih yakin dengan situasi, lebih yakin kepada katanya orang, berita ini, berita itu. Ya, saya dalam hal-hal semacam itu di hari-hari ini sejak terjadinya ya corona ini, saya malas mau nonton itu, dengar itu, karena beritanya hanya melemahkan semua, menakutkan semua. Lebih baik saya matikan aja. Sudah, kalau sudah corona tak matikan sudah, pusing saya. Ya. Tetapi ini yang seringkali terjadi. Kita tidak percaya ketika Tuhan berkata kepada kita. Ya, tetapi kita lebih percaya dengan keadaan lingkungan, kata orang, kata siapa. Sementara Tuhan katakan, dan kamu. Ya, ini kan kalimat ini kuat sekali, langsung menunjuk kepada kita. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tetapi juga kita bijak, karena kita hidup dalam lingkungan masyarakat. Ya, sekalipun begitu kita tidak harus menjadi sombong karena keyakinan kita, tetapi ini untuk pribadi kita. Untuk pribadi kita. Bahwa kita sudah terjamin di dalam Tuhan. Tadi pujian, dialah satu-satunya perlindunganku. Perlindungan kita semua. Ya, yang memberikan satu jaminan khusus kepada kita. Ini yang kedua. Jadi mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia memperhatikan sampai sehelai rambut pun. Itu mendapatkan perhatian dari Tuhan. Itulah kehidupan kita. Yang ketiga, kalau kehidupan kita ini digembalakan oleh Tuhan, dihitung oleh Tuhan, bukan hanya dihitung atau diperhatikan oleh Tuhan, tapi dalam kandang penggembalaan itu, lewat firman, dalam urapan Roh Kudus, yang didorong oleh kasih-Nya Allah itu untuk selalu memperbaharui kehidupan kita. Coba kita bertanya, siapa yang mampu untuk memperbaharui kehidupan kita? Apalagi kalau kita ini punya karakter yang aneh. Lah aku ya wis ngene iki ya piye meneh. Watakku koyo ngene ya wis. Lah orang-orang semacam itu adalah kehidupan yang tidak percaya dengan kuasa firman Allah. Firman Allah itu hidup dan berkuasa.
Firman itu kuat, sanggup untuk memperbaharui kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita, merubah kehidupan kita seperti air itu menjadi air anggur. Seperti kehidupan anak yang mati itu dibangkitkan menjadi hidup. Itulah firman Tuhan itu. Ada kuasa, ada kekuatan untuk memperbaharui kehidupan kita, mempersiapkan kehidupan kita. Ini bagian yang ketiga. Kalau kita dalam kandang penggembala ini memperbaharui kehidupan kita, saudaraku, mempersiapkan kita, kehidupan kita, sampai sewaktu-waktu kita menjadi sama mulia dengan Yesus. Ini kan sebenarnya kalimat-kalimat yang selalu saya sampaikan kan ya seolah berlebihan begitu. Tapi saya mesti ngomong apa? Sebab firman Tuhan seperti itu. Ya, hendaklah engkau sempurna seperti dia sempurna, seperti Bapakmu itu sempurna. Itu bukan kehendak kita. Bukan kehendaknya seorang Thomas. Hendaklah engkau benar seperti Yesus benar. Hendaklah engkau kudus seperti Allah atau Tuhan itu kudus. Hendaklah engkau sempurna, Bapa sempurna. Itu bukan kehendakku. Tapi itu firman Allah yang menghendaki, menginginkan saya dan kita semua sampai sewaktu-waktu sempurna, segambar, sama mulia, seperti dia mulia adanya. Ini kalau didengar orang ya orang akan sombong. Tetapi memang firman Tuhan mengatakan seperti itu. Yang hanya kita manusia saja. Saudara sekalian. Kok kita berani mengatakan nanti sama seperti dia? Bukan kita yang mengatakan. Tuhan yang mengatakan. Lewat rasul-rasulnya. Tapi di sini kita akan melihat. Jauh hari Raja Daud sudah menuliskan ini kepada kita. Mari kita akan periksa Mazmur Daud ayat yang pasal yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-8, saudaraku. Mazmur pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang ke-5 dan ke-6. Kita perhatikan. Wong kita cuma manusia aja loh, kok ngomongnya kok gede-gede banget begitu. Tapi firman Tuhan yang ngomong ini. Mazmur pasal 8 ayat yang ke-5 dan ke-6. Mari Mas Febi. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Apakah ayat yang ke-5? Ayat yang ke-5 lebih dulu. Apakah manusia? Ya. Apakah anak manusia? Apakah manusia sehingga engkau? Oh, ya. Ya. Apakah manusia? Apakah manusia? Sehingga engkau mengingatnya. Sehingga engkau mengingatnya. Kita lihat. Kepada manusia, apakah manusia? Apa sih manusia itu? Iya. Sehingga engkau mengingatnya. Kenapa? Sebab memang kepada manusia ini mata Tuhan tertuju. Dia mengingatnya. Karena manusia buat ciptaan Allah sendiri. Dalam kitab Kejadian itu dijelaskan. Ya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Terus. Apakah anak manusia? Apakah anak manusia? Sehingga engkau mengindahkannya. Ya, saya berhenti di ayat yang ke-5 dulu. Nanti kita akan lanjutkan pasal ayat yang ke-6. Dari ayat ini, ini membuktikan, menunjukkan manusia kita yang dari debu, tanah, yang juga digambarkan manusia itu hanya seperti uap. Uap kena angin sudah hilang. Ya, digambarkan ya manusia seperti debu tanah. Memang dibuat dari debu tanah. Dan Tuhan mengembuskan nafas hidup kepada manusia. Hanya tanah. Tanah yang untuk diinjak itu. Kita ini manusia.
hanya tanah. Seperti uap, saudara. Seperti rumput yang begitu mudah layu, tidak berdaya. Tetapi Tuhan kepada manusia ini, dia katakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dari ayat ini, harusnya menyadarkan kita, kalau saja Tuhan itu tidak selalu mengingat kita, tidak mengindahkan kepada kita, hanya manusia dari tanah yang hanya bisa diinjak. Nah, kalau kita melihat ayat ini, artinya maka kita tidak ada alasan untuk kita menjadi tinggi hati, sombong, dan rasa diri kuat dan mampu. Tidak. Hanya debu tanah. Hanya uap. Ya. Hanya rumput saja. Ya, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-6, saya akan membawa kita kepada Mazmur 103. Mazmur 103. Ya, kitab Mazmur 103. Ya, Mazmur pasal 3. Kita akan melihat di sini, saudara. 100 pasal 103 ayat 14 sampai dengan 18. Ya, saya akan tunjukkan ini. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Nah, tadi disebutkan, ya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Tapi dalam tulisan Daud yang lain dia katakan, sebab dia ini dia besar, sebab Tuhan sendiri tahu apa kita ini. Ini Daud menulis. Iya, apa kita ini? Siapa kita ini? Ya. Sebab dia sendiri tahu apa kita ini. Terus Dia ingat bahwa kita ini debu. Lah, bahwa kita ini hanya debu. Debu itu tanah yang bisa diinjak, yang kita injak. Debu yang bisa kena angin sudah hilang. Hanya debu. Semacam uap. Sama. Tadi saya mengatakan seperti rumput, saudara. Itulah manusia kita. Tapi justru manusia kita yang lemah, tidak berdaya ini justru mendapatkan perhatian khusus untuk nanti lewat firman penggembalaan ini kita dirubah oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang mulia, sama seperti dia mulia adanya. Diteruskan dulu ayat ini. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Nah, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Terus apa itu? Seperti bunga bakung, bunga di padang, Ya. demikianlah ia berbunga. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Rumput kalau pagi itu karena kena embun, malam dia seger, bunga juga gitu seger. Coba mulai siang sampai tengah hari dia akan alum. Nah, kalau rumput tidak melekat pada tanah, ya, maka rumput itu akan menjadi kering, layu dan kering. Apalagi kalau musim kering, kemarau, ya akan bisa mati. Itulah kita, nggak berdaya. Ya, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Terus apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Inilah kita. Nah, kalau kita melihat ayat ini, apa yang mau disombongkan itu apa? Coba. Yang kita mau banggakan itu apa? Biar kita punya sesuatu. Punya harta, punya uang, berapapun banyak. Tetap kita disebutkan manusia. Hanya hari-harinya seperti rumput, saudaraku.
yang kena angin, gak ada dia. Ya inilah kita manusia, menyadarkan kita untuk supaya kita selalu kita dibawa lewat ini untuk mawas diri. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, apalagi kita ini yang memiliki dia, yang menciptakan dia, yang memberikan nafas hidup dia. Jadi mengembusi nafas itu, dia membuat dari debu tanah liat itu, dibentuklah manusia. Kalau Tuhan itu tidak mengembuskan nafas, ya cuma manusia tapi dari debu tanah, dari lempung itu. Ya kita waktu kecil di kampung ya membuat orang-orangan dari lempung. Karena kita tidak mengembusi nafas, ya dia tetap lempung. Sekalipun itu ya bentuknya manusia. Tapi Tuhan terhadap kita beda. Sekalipun kita tanah liat, tapi Tuhan itu menghembusi nafas. Nafasnya Tuhan itu ada pada kita. Maka kita menjadi kehidupan tanah yang ada harga, ada nilai. Karena ada tangan Tuhan, nafas Tuhan ada di dalamnya. Saudara sekalian. Terus Mas. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ya, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Terus? Tetapi kasih setia Tuhan. Ya, ini kita lihat. Dari sekian-sekian yang Tuhan gambarkan manusia itu hanya debu. Hari-harinya hanya rumput, seperti rumput, bunga rumput. Ya, apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi. Dan tempatnya tidak mengenal, lupa. Tadi dia dari mana lupa. Dia katakan, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Inilah manusia kita. Rapuhnya manusia kita. Kehidupan kita nggak ada arti apa-apa. Tapi kita berarti karena nafas hidup yang Tuhan berikan. Ayat yang ke-17, tetapi kasih setia Tuhan, terus. Dari selama-lamanya. Ya. Sampai selama-lamanya. Ya. Atas orang-orang yang takut akan dia. Nah. Kita kasih karunia-Nya, kemarin saya menyampaikan. Kasih setianya yang mengangkat kehidupan kita, yang tidak ada nilai, yang tidak ada harga itu, sampai ada harga yang mahal. Karena ditebus dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri. Itulah wujud kasih setia Tuhan terhadap debu tanah, rumput, ini kehidupan kita, mengangkat kehidupan kita. Itu sebabnya ayat ini, kalau Tuhan sudah mengangkat, Tuhan sudah memberikan nafas hidup kepada kita, sudah memberikan nilai, memberikan harga kepada kita, ayo kita tunjukkanlah. Ya, jangan hanya sekedar kita diselamatkan, tapi kita tidak mengerjakan keselamatan itu. Kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Lewat mengerjakan ibadah pelayanan kita dengan takut dan gentar. Tuhan tunjukkan ini, jelas. Ya, dari selama-lamanya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini akhirnya sampai kekal. Sampai kekal. Atas orang-orang yang takut akan dia. Siapa yang takut akan dia itu? Adalah orang-orang yang menjauhi kejahatan. Amsal Sulaiman mengatakan. Ya, bukti kita takut kepada Tuhan itu menjauhi kejahatan. Ya, bukan mendekati, apalagi kita bergaul, apalagi kita melakukan. Menjauhi kejahatan. Dalam pergaulan kita, dalam lingkungan sekitar kita, lah kalau kita sudah tahu ini nanti akan seperti ya, kita harus jauh lah. Jauhi kejahatan itu. Kita buktikan. Kita buktikan bahwa kita takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Terus Mas, belum selesai. Dan keadilannya bagi anak cucu. Dan keadilannya bukan hanya kepada pribadi, sampai kalau kita orang tua, sampai kepada anak kita, sampai cucu kita, terus
bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya Ya, dan dan yang ingat untuk melakukan titahnya. puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Hanya manusia. Itu sebabnya tadi ayat mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara sekalian, ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk mengingatkan, menyadarkan kita. Tetapi kasih setia Tuhan sudah dinyatakan kepada kita. Sehingga betul-betul kita ada harga, ada nilai. Bukan hanya itu, manusia kita yang hanya debu, yang digambar seperti rumput. Ya, hari hanya seperti rumput. Ya. Tadi dalam 1 Petrus pasal yang seperti uap, saudaraku. Yakobus pasal 4 ayat 14, manusia itu hanya seperti uap saja. Kalau kena angin ya sudah uap tuh, habis. Saudaraku. Hanya segitu-gitunya itu manusia. Tapi Tuhan itu lewat kasih setianya kepada kita mempersiapkan kita sampai nanti bisa menjadi mulia seperti Dia mulia. Kita pernah membayangkan nggak kalau Tuhan itu bertindak demikian kepada kita? Tadi ayat yang ke-6 belum, dari Mazmur pasal 8 tadi. Kembali ke Mazmur pasal 8, diulangi ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ya, sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Terus, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. kita lihat dari ayat ini luar biasa. Manusia, tadi saya katakan debu, tanah, hanya uap, hanya rumput. Tapi ayat 6 ini, ya, sekalipun mungkin kita lemah, tidak berdaya. Bahkan kadang orang itu, cuma kon. Kalau orang salah bilang, cuma kon. Saya pernah mengalami ini, ingat sedikit saksi. Saudara. Ya, saya ini orang desa, saudara. Orang tahu bahwa, ya, tapi sewaktu-waktu, saudara, sebab teman ini dekat, saudara. Ya, karena ini ada urusan pekerjaan beberapa tahun yang lalu, saudara, di Kediri sana. Ya, sedikit saya menegur, mengingatkan, saudara. Marah dia. Marah bukan kepada saya, kepada bulik saya, saudara. Dia marah, dia katakan, cuma su. Jadi saya ini panggilan saya di kampung itu su, saudara. Ya di samping yang teman-teman itu ya Sogol ya itu, tapi pada umumnya su. Panggil saya, namanya kan Sukarti, jadi panggil su. Su anak Simin, bapak saya namanya Simin. Jadi dia begitu, anak Simin katanya, kan nggak enak sekali itu. Nah orang, ya saya juga harus mengaku kepada Tuhan, harus juga mengakui saudaraku bahwa ya bapak saya memang ya gak baik lah begitu. Anak Simin katanya. Ya sudah, saya katakan dah bulik saya ngomong. Dia ngamuk-ngamuk, dia telepon saya, Ben, gak apa-apa lah, gak apa-apa kan biasa gitu. Ya kita ini kadang seperti kan menghadapi semacam itu, diremehkan, dihina. Karena apa? Hanya debu yang bisa diinjak tanah ini, bumi ini. Bunga rumput, hari-harinya seperti rumput. Kemegahnya bunga rumput itu apa? Hanya seperti uap. Tapi kita bisa melihat ayat yang ke-6 itu begitu dahsyat. Ya, firman Tuhan katakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Coba kalau kita melihat ayat ini, betapa Tuhan itu mempersiapkan kita, khususnya kita dalam sidang jemaat di GKGM ini, dalam kandang penggembalaan itu. Kita dipersiapkan oleh firman dan urapan Roh Kudus yang didorong oleh kasih-Nya Allah itu, dengan 3 macam ibadah ini. Betul-betul kita dipersiapkan sampai sewaktu-waktu, bukan hanya hampir sama dengan Allah.
sama mulia dengan Allah. Ulangi ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Terus, Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. coba. Dahsyat nggak? Debu tanah, rumput, uap, dan masih seperti cacing. Ayat lain juga mengatakan, ya, seperti priok, bejana dari tanah liat kita ini. Coba kalau kita pikirkan, pernah nggak kita memikirkan, kita yang kayak gitu mau dijadikan sama seperti dia? Bukan hanya itu, memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Itu sebabnya kalau kita dihina, direndahkan, ben, pek-peken. Iya toh. Gak apa-apa. Om cuma dihina gak kalongnya loh. Betul toh? Direndahkan. Ya apalagi kalau memang betul begitu. Ya sudah, memang begitu kok mau diapa lagi. Anak isimen katanya gitu. Kan ini sebetulnya gak enak saya dengar sesuatu. Sekalipun bapak saya memang gak baik sesuatu. Tapi gak sebaiknya bapak kalau sudah digitukan sama orang itu juga aduh loro sebetulnya. Mungkin kita juga mengalami. Tapi orang apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau kita melihat ayat ini, saudara, bukan hanya hampir sama seperti Allah atau seperti Allah, tapi dia juga memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan yang memberi nilai, Tuhan yang mengangkat, Tuhan juga yang memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ini hebatnya kita dalam Tuhan itu. Kita hebatnya mengikut Yesus itu. Ini hebatnya firman pengajaran dan urapan Roh Kudus ini untuk menjelentrehkan, untuk supaya kita sadar betapa Tuhan itu mempersiapkan kehidupan kita. Ini dahsyat, saudaraku. Kita nggak akan pernah memikirkan ini. Dengan ayat ini harusnya lebih bergairah lagi, semangat, saudaraku. Sekalipun ya kita diperhadapkan dengan situasi yang semacam ini. Ya, tapi nampaknya kita ini terpengaruh dengan situasi dan lingkungan, kita nggak semangat lagi. Ya secara fisik juga nggak ke gereja, lama-lama nggak enak ke gereja, enak di rumah. Coba bayangkan. Akhirnya apa? Bukan hanya nggak datang ke gereja beribadah, juga tidak mau melayani. Banyak berbagai macam alasan untuk tidak bisa beribadah dan tidak bisa melayani. Padahal Tuhan lewat ayat yang ke-6 ini membuat kita sama seperti Dia. Memberikan mahkota dengan kemuliaan dan hormat. Apa ini ada di dunia ini yang menyiapkan semacam ini? Ya, atau perusahaan mana yang bisa memberikan semacam ini? Kalau perusahaan karena kita berjasa ya mungkin ya kita mendapatkan penghargaan. Ya, baru-baru ini 17 Agustus banyak yang dapat penghargaan. Apa bintang maha apa itu? Termasuk saudara kita Fadlison, Fahri Hamzah, juga yang lain-lain. Oke. Dunia hanya itu. Hanya penghargaan dalam bentuk kertas saja. Nah, kepada kita bukan hanya menjadikan sama, tapi memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Yaitu sebabnya, saudaraku, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, nggak usah kita cari hormat. Apalagi jadi gembala, minta hormat, minta dihormati. Kalau nggak dihormati, ngambek, nggak mau melayani, enggak lah. Imam-imam juga begitu, nggak usah lah menuntut penghormatan. Ya, nggak usah. Tapi Tuhan sudah menyiapkan mahkota dengan kemuliaan dan hormat. Apa masih kurang dengan apa yang Tuhan sediakan ini? Lalu kita menuntut orang menghargai kita, untuk menghargai, untuk menghormati kita, enggak lah.
Gak usah semacam itu. Gak usah kita menuntut, tapi Tuhan sendiri yang akan menghormati, menghargai. Ya, kalau penghormatan itu kan ya sifatnya, kalau senang dia menghormati, kalau nggak senang ya dia bercucu, nggak mau dia. Ya, jadi inilah pelajaran untukku, pelajaran untuk kita semua, untuk mengubahkan kehidupan kita sampai kita serupa dengan gambarnya. Coba ini dibaca ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ya, Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya kemuliaan Tuhan bisa dilihat dari kita. Itu sebabnya sangat pas. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Di sini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. yang berselubung terus. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Nah, bukan dari manusia. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, Yang adalah roh. yang adalah roh, Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Terus, Dalam kemuliaan yang semakin besar. dan kemuliaan yang semakin besar. Ini luar biasa. Ya, bagiku, bagi kita semua, apalagi di situasi yang sekarang ini, betul kalau kita mau menyadari betul-betul kita diangkat, digairahkan oleh Tuhan. Semangat kita ini membuat hati kita harusnya berkobar-kobar, bukan malah ciut nyali. Harusnya kita dengan ayat ini membuat hati kita berkobar-kobar. Allah sendiri yang akan memahkota, yang akan memberikan kemuliaan kepada kita dan hormat itu kepada kita. Ya, dahsyat ini. Ya, saya sedikit memberikan contoh, tapi tidak usah dibaca. Kemuliaan itu pernah, kemuliaan Allah itu pernah nampak dalam pribadi Musa. Waktu Musa turun dari Gunung Sinai, saat dia menerima loh batu yang kedua. Loh batu ini kan 2 kali diterima. Yang pertama dipecahkan karena Israel menyembah patung lembu emas. Maka Tuhan perintahkan Musa untuk memahat batu dan ditulisi oleh jari Allah. Dan ketika dia puasa, tidak makan, tidak minum lagi selama 40 hari, 40 malam di atas Gunung Sinai, saudara. Dan ketika dia turun, saudara, maka disebutkan Alkitab, ketika dia turun, Harun dan bangsa Israel, dia tidak bisa memandang Musa karena kulitnya itu bercahaya. Tidak kuat, tidak bertahan untuk memandang wajah Musa. Kenapa? Sebab dia baru saja berbicara dengan Allah, seperti berbicara dengan temannya. Ya, di sini ada Mas Febi. Ya, saya seperti konco begitu. Seperti ayat memang menyebutkan dia berbicara dengan Allah seperti temannya. Artinya apa? Dia berbicara, dia bergaul erat dengan Tuhan. Dengan loh batu itu dia turun, satu. Cahaya kemuliaan itu melingkupi Musa. Kulitnya itu bercahaya. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 17 di atas gunung, waktu dia berdoa di atas gunung. Dan di sana ada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas. Ya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3 orang ini ada. Dan juga
Wajahnya Tuhan itu juga bercahaya seperti matahari. Dan pakaian putih berkilo-kilo. Dan di saat itu juga, dua utusan Tuhan, itulah Musa dan Elia. Dia datang untuk berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Ini kemuliaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan baik kepada Musa, ya salah satu contoh dalam perjanjian lama, maupun Tuhan Yesus sendiri dalam perjanjian baru. Kemuliaan itu nyata. Ini bukan omong kosong. Ini yang Tuhan persiapkan untuk kita. Memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Tapi lebih dari itu, saudara, Dia akan menjadikan kita mulia seperti Dia mulia adanya. Dia katakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang ada roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dasar ini. Dasar yang Tuhan buat kepada kita. Ayat yang terakhir. Filipi 3 ayat yang ke-21. Filipi 3. Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-21. Atau ayat 20, Mas. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, kita harus ingat. Jadi bumi ini kita hanya numpang, saudaraku. Ingat ini. Jadi kita gandoli, saudaraku, nanti kita lenyap. Yang lalu saya mengatakan, kalau kita gandoli dunia ini yang sedang lenyap, kita akan ikut lenyap. Karena kewargaan kita memang bukan di bumi. Sekalipun saya sekarang tertulis, ya, saya penduduk Johor sampai sekarang. Ya, sekalipun saya tinggal di Siwalan, tapi penduduk Johor. Tapi kan nggak selamanya. Ya. Tapi ayat ini mengatakan, kita adalah di kewargaan kita adalah di dalam surga, terus Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebaik terus Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. yang akan mengubah tubuh kita yang hina, yang debu tanah tadi, yang hanya seperti uap rumput, hanya bejana tanah liat yang mudah pecah retak dan hancur itu satu. Ya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, puji Tuhan. Ini dasar, ini luar biasa kepada kita. Tuhan persiapkan sampai sejauh itu. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita untuk dia segera masuk dalam kandang pengembala. Biar kita selalu lewat dari bawah tongkat gembala. Selalu dibimbing, dibawa, diarahkan oleh firman penggembalaan ini. Sampai kita betul-betul berada di kandang. Kita tergembala oleh Tuhan. Ini yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Karena Tuhan merancangkan kepada kita sampai sejauh ini. Kembali kepada Mazmur 8 tadi. Dia katakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Puji Tuhan. Kiranya ibadah doa yang sedang penyembahan ini kita belum bisa berlutut. Itu sebabnya yang harusnya firman cuma setengah jam, jadi diganti berlututnya diganti firman lah. Nanti kita berdoa bersama. Ayo kita lewat ayat ini, lewat ibadah doa ini, betul-betul menyentuh hati kita. Betapa Tuhan itu mempersiapkan kita sampai mengubahkan kita sama mulia seperti Dia mulia adanya. Biar firman ini mendorong kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga kita
mempunyai hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita akan melakukan pujian dari NR 363. Jadikanku rumah doamu. Ya, biar kita gunakan kehidupan kita ini untuk menjadi rumah doa, untuk suka menyembah kepada Tuhan. Lewat penyembahan inilah Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Berapa tadi? 363. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ku bawa hidupku sekarang dari atas. Ku bawa hidupku sekarang. Ayo kita bawa kehidupan kita ke tempat kudus-Mu, Tuhan, untuk menyembah Dia. Yesus-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu. Jadikan aku, Tuhan, biar ini menjadi kerinduan kita, untuk kita bisa menyembah senantiasa kepada Tuhan. Haleluya. Semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kur dengan setengah suara. Jadikan aku, Tuhan, jadikan aku, Tuhan. Nanti Mas Feby akan berdoa syukur untuk kita semua. Doa-Mu, agar semua
semua suku bangsa menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Haleluya. kami ini manusia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Haleluya. Kami manusia. Saya ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak kali sombong. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Banyak kali mengoreksi saya. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Terima kasih. Ampuni, ampuni. Haleluya. Haleluya. Semangatku Tuhan. Terima kasih. Beri kami kasih mula-mula itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Agar kami kembali bergairah. Haleluya. Haleluya. Oh, Haleluya. Haleluya. arahkan pandangan kami Haleluya. pada rancangan dan rencana-Mu. Amin. 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 Oh, Terima kasih. Ya Ramayasa. Ya Ramayasa. Ya Ramayasa. Haleluya. Haleluya. Tidak ada sebanding. Haleluya. Haleluya. Oh, Terima kasih. Haleluya. Terima Haleluya. kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Haleluya. untuk Roh Kudus-Mu Tuhan Haleluya. yang sudah memberikan pengertian Haleluya. yang dulu tidak pernah terpikirkan Tuhan. Haleluya. Sekarang firman-Mu Haleluya. buat hamba-Mu ini yang telah Kau pakai Haleluya. sehingga kami dapat mengerti, Haleluya. dapat memahami Haleluya. selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami lakukan Terima kasih Tuhan. dalam kehidupan kami, Haleluya. ibadah pelayanan. Ya Tuhan. Mohon Tuhan, Kau Haleluya. selalu menggandeng kami Tuhan, Amin. Amin. bagaikan tiang awan dan tiang api, Ya Tuhan. siang dan malam. Haleluya. Karena kami ini lemah, Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. sangat lemah, sangat Haleluya. rapuh, Haleluya. bagaikan rumput Tuhan. Terima Terima kasih. kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Pak Thomas dan Ya Tuhan. Kau Haleluya. pakai bila Kemurahan-Mu Tuhan. agar beliau Haleluya. kembali tempat kami. Ya Ramayasa. Ya Ramayatur. Ya Oh, Ramayasa. Tuhan. Terima kasih. Pakai Tuhan. Haleluya. Lebih lagi Tuhan. Haleluya. Jauh lagi. Terima kasih. Membangun. Terima Oh kasih. Tuhan, sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Membangun rohani kami semua. Terima kasih. Lebih dekat. Bergaul erat. Haleluya. Kau dengan Musa Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamba alaskan doa semua. Haleluya. Hanya di dalam nama satu nama. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Ya nanti kita akan berdoa kepada saudara kita yang memohon pertolongan doa. Ya kepada ini ada permohonan doa dari Jakarta satu untuk supaya Pak Nanda ini adalah, saya tanyakan siapa Pak Nanda itu. Pak Nanda itu ternyata adiknya Bapak Hayono Isman, pemilik Hotel Elmi. Ya mungkin dia Muslim, tetapi yang meminta ini adalah anak Tuhan yang sekarang tinggal di sana. Dia WA ke saya
Saya menyatakan siapa sih Pak Nanda itu? Ternyata Pak Nanda itu adalah adiknya Bapak Hayono Isman, politisi dari Nasdem ya. Ya kita doakan, kita tidak mengapa siapapun yang memohonkan doa, siapa tahu dan perkembangannya ada kemajuan. Dia kena COVID, tapi dia ada kemajuan, ada lebih baik hari ini. Kita doakan, siapa tahu ya kemudian saudara kita ini, Bapak ini, umurnya masih 53 tahun ya, seumur saya. Ya, dia kena stroke juga, jantung juga, COVID ya, sampaikan kayak gitu. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Juga untuk sidang jemaat yang dalam kelemahan tubuh, yang sepuh, juga Tante Lis dalam pemulihan di rumah kemarin kontrol ya berhasil dengan baik. Kita doakan terus. Juga ada orang-orang tua kita, ada Omah Mahda, ada Mbah Miskan, sekalian ada Uti Kasim, ada Bu Maria, masih banyak lagi sekalian Opa Pati, orang-orang tua kita. Dan di trio itu juga ada Mami D, Mami Ba, juga Mamita. Kita doakan semua orang-orang tua kita tetap sehat, dan bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, juga tidak lupa kita doakan untuk supaya ibadah kita, kerinduan kita untuk ibadah ya, untuk ke depan Tuhan buka jalan, juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita tundukkan kepala untuk mengakhiri ibadah pada sore malam hari ini. Benar Tuhan, Engkau begitu luar biasa, sudah mempersiapkan kita, kami semua Tuhan, untuk kami dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Itulah yang Engkau nyatakan kepada kami. Biarlah kami selalu merindukan Engkau Tuhan. Sekarang kami berdoa kepada permohonan doa yang sudah yang hamba sebutkan satu persatu. Bapak Nanda, adik dari Bapak Hayono Isman Tuhan, sekalipun mereka adalah punya keyakinan yang lain, tetapi ada anggota keluarga yang merindukan untuk didoakan Tuhan. Belas kasihani dia, berikan kemurahan kepada dia, ulurkan tangan kasih-Mu untuk memulihkan, bahkan menyembuhkan. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Mu sanggup untuk menjamah dan menjadi sembuh oleh karena bilur-bilur-Mu. Untuk sidang jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan, yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah kami sebutkan satu persatu, Tuhan tetap lawat, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru, tetap memberikan kesehatan kepada orang-orang tua kami semua dan seluruh sidang jemaat yang ada, mulai dari anak-anak sampai yang paling sepuh sekalipun. Tetap Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan lindungi mereka dari segala sakit penyakit apapun juga. Tetap memberikan hati yang percaya, mempercayakan diri sepenuh kepadamu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang juga dalam persoalan ekonomi, persoalan nikah, rumah tangga juga kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih yang mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja di kota, di luar kota, sampai pun di luar pulau. Tuhan, Engkau tetap jaga, pelihara, lindungi sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Tetap persekutuan kami dan ikat kami semua dengan tali kasih sayang-Mu, untuk sudah kami boleh mengasihi Engkau, juga boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami Tuhan menyerahkan kehidupan kami. Namun demikian kami menyadari bahwa kuasa kegelapan itu selalu mengganggu, merintangi, mempengaruhi kehidupan kami. Itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan lewat apapun juga yang coba mengganggu, merongrong kehidupan anak-anak-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Ibadah-ibadah kami serahkan ke tangan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, memberikan firman Allah untuk sidang jemaat-Mu, untuk kami semua, untuk kami dipersiapkan oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, biar Tuhan tetap menjaga, memelihara, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari kebencian-kebencian, tapi satukan kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Roh damai sejahtera dari Engkau, biar Engkau nyatakan kepada bangsa kami, untuk sudah terutama bagi kami
ada kebebasan untuk beribadah kepadamu, kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri dan pejabat tinggi negara, mulai dari pusat sampai di daerah pun Tuhan tetap memberkati, memberikan kemampuan, hikmat, marifat yang datangnya dari Engkau untuk mampu memimpin bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, akan melanjutkan aktivitas ataupun kami akan beristirahat. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu. Tuhan, jaga pelihara, lindungi kami semua. Tuhan memberkati kami. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.